merupakan mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa. Adapun tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk menciptakan media pembelajaran yang inovatif. Nah, jadi selain itu saya juga membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Fakultas Quran yang berjudul Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Bagaimana kelanjutan kisahnya teman-teman? Ayo ikuti saya ke dalam videonya. Nah teman-teman, kita sudah masuk kepada media pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Dapat kita lihat PowerPoint yang telah saya paparkan di samping. Nah, ini sebagai media pembelajaran pada hari ini. Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, saya mengharapkan kepada teman-teman semuanya agar ketika telah menonton video ini yaitu mampu untuk yang pertama mampu mengetahui kisah keteladanan yang dimiliki Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang kedua yaitu mampu untuk meneladani sikap keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli alaihissalam dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah ketika telah menonton video ini yaitu mampu menceritakan kembali kisah Nabi Zulkifli alaihissalam dan sikap keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, langsung saja kita membahas kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan anak dari Nabi Ayub alaihissalam yang mana pada mulanya beliau bernama Bashar. Nah, jadi sejak kecil beliau sebelum menjadi Nabi Zulkifli beliau bernama Bashar. Dan beliau sejak kecil memiliki sifat yang sangat luar biasa, yaitu sifat rendah hati dan tidak sombong kepada orang lain, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya dan orang-orang dan teman-teman yang berteman dengan beliau ini merasa sangat senang dan merasa sangat nyaman. Ada tingkah lakunya ini mencerminkan kepada sikap kebaikan dan kebenaran. Dan sikap satu lagi yaitu sikap pendirian beliau yang luar biasa. Jadi beliau memiliki pendirian yang tidak mudah digoyahkan kepada apapun. Jadi ini yang membuat beliau memiliki sikap yang sangat luar biasa. Nah, Nabi Zulkifli ini ternyata hidup di sebuah lingkungan atau sebuah negara yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, yaitu kita kenal dengan Raja Ilyasa atau raja atau nabi yang kita sering kenal dengan Nabi Ilyasa alaihissalam. Nah, raja ini pun memiliki sikap yang sangat masya Allah. Karena apa? Karena beliau memiliki sikap yang tidak pernah mementingkan diri sendiri, akan tetapi beliau mementingkan rakyat-rakyatnya untuk kesejahteraan. Singkat cerita teman-teman, jadi raja ini karena telah lanjut usia dan tidak memiliki keturunan, lalu beliau ingin mencari pengganti sebagai penggantinya untuk menggantikan sebagai raja. Namun ia masih bingung apa jalan keluar yang harus ditempuhnya. Lalu ia bertanya kepada penasihat kerajaan dan mereka memberikan saran yaitu untuk membuat sayembara terbuka. Adapun perkataan beliau ketika menyampaikan kepada rakyatnya yaitu wahai seluruh rakyatku yang aku cintai, seperti diketahui ini aku telah lanjut usia dan aku pun tidak mempunyai keturunan.
yang bisa mewarisi kejayaan kerajaan ini. Maka dari itu aku pun mengambil salah satu dari kalian yang terbaik yang mampu menggantikanku. Nah, ini kata Raja Ilyas alaihissalam. Lalu sang raja memberikan syarat untuk memenangkan sayembara dengan syarat mudah teman-teman. Cuma 2 syarat. Yang pertama yaitu syarat ketika dia siang dia berpuasa dan ketika dia malam dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 2 syarat mudah ini tidak semuanya yang mendapatkan teman-teman, tidak semuanya yang sanggup. Kenapa? Karena sangat sulitnya pada saat itu keimanan dari umat-umat Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, pada akhirnya seorang pemuda mampu menjalankan hal tersebut, yang mana pemuda tersebut yaitu Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, beliau sanggup untuk berpuasa di siang hari dan pada malam harinya beliau beribadah, sehingga beliau diangkat menjadi raja untuk menggantikan Raja Ilyas alaihissalam. Nah, ketika menjadi raja, beliau dikenal sebagai raja yang sabar dan tidak pernah marah. Nah, dan juga raja yang adil dan selalu menepati janji kepada rakyatnya. Nah, luar biasa teman-teman kalau kita dapatkan pemimpin seperti ini sekarang. Nah, lanjut teman-teman. Tidak lama berselang menjadi raja, pada suatu hari beliau didatangi oleh syaitan yang berwujudkan sebagai seorang kakek-kakek, yang mana tujuan dari syaitan ini yaitu untuk membuat Nabi Zulkifli marah. Tapi alangkah terkejutnya apa yang dilakukan Nabi Zulkifli alaihissalam, yaitu dia tidak pernah marah dan tidak akan pernah marah, dan dia selalu ingat dengan pendiriannya yang teguh, yaitu tidak pernah marah teman-teman. Pada hari lain beliau diuji lagi dengan dihadirkan sekelompok orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak peperangan yang terjadi akibat mereka. Jadi Nabi Zulkifli alaihissalam memerintahkan kepada rakyatnya atau umatnya untuk melakukan peperangan terhadap kelompok tersebut, dan alangkah terkejutnya ketika kita mendengarkan jawaban dari rakyatnya, apa yang dikatakan rakyatnya. Maka rakyatnya mengatakan, wahai tuanku, kami masih ingin hidup lebih lama di dunia, dan kalaulah Allah menjamin keselamatan kami, maka kami akan siap untuk berperang. Nah, jadi tidak pernah sejarah di mana seorang rakyat ini menolak perintah dari seorang raja. Namun di zaman Raja Zulkifli alaihissalam, maka banyak umat-umat yang melatih kesabaran beliau dalam menghadapi umat-umatnya, yaitu dengan menentangnya dengan berbagai cara untuk tidak mematuhi perintahnya. Nah, lalu Nabi Zulkifli setelah mendengar pernyataan dari rakyatnya, beliau langsung mengadu kepada Allah dengan berdoa, ya Allah, aku telah menyampaikan risalahmu untuk mereka maju berperang, dan mereka juga mempunyai permintaan ya Allah untuk menjamin keselamatan mereka. Nah, jadi Allah mengatakan, Allah membalasnya dengan turun sebuah wahyu yang mengatakan bahwa wahai Zulkifli, aku telah mengetahui permintaan mereka dan aku telah mendengar doamu dan semuanya aku kabulkan insyaallah. Inilah teman-teman sikap kesabaran yang dapat menimbulkan kebaikan. Nah, jadi seorang yang sabar insyaallah doanya akan lebih cepat terkabul. Nah, jadi ibrah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam ini yang pertama yaitu
kita harus menerapkan sikap sabar dan tabah. Pada saat ini susah sekali kita untuk mendapatkan orang yang sikap sabar dan tabah, karena ujian yang Allah berikan, mereka mengatakan bahwa telah melampaui batas, sedangkan Allah telah mengatakan bahwa Allah tidak akan menguji hambanya dengan melewati batas. Nah, yang kedua yaitu sikap yang adil dan selalu menepati janji. Nah, ini juga sulit kita dapatkan manusia yang memiliki sikap ini. Mudah-mudahan kita yang menonton video ini mampu menerapkan ini. Dan yang terakhir yaitu rajin beribadah dan tidak suka marah-marah. Nah, inilah sikap keteladanan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang menonton video ini mampu untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita semua menjadi hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, mungkin hanya ini video pembelajaran pada hari ini, diharapkan mampu menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya Muhammad Fauzan pamit undur diri, dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum